Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Targetback. Rekan-rekan semua, update penerusan video yang semalam ya, diperuntukkan hari ini tanggal 12 Februari 2025. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ya, kalau dari saya ada FPS, dua jenis akun sen dan standar. Terutama untuk sen ini dikhususkan untuk pemula ya, yang mungkin masih menguji strategi. Tentunya lebih cocok menekan resiko yang lebih minim, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Hindari overload, overtrade, full layer, full margin, sebisa mungkin dihindari, karena kalau menurut saya itu adalah penyakit. Kunci kesuksesan di dalam dunia trading ini adalah disiplin ya. Jadi sukses atau tidaknya tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi kita tahu batasannya dalam satu hari itu, entry posisinya ada berapa, maksimal ada berapa, dan usahakan jangan sampai over ya. Khusus untuk akun sen, linknya ada di deskripsi. Kelebihannya baik withdraw ataupun deposit, cepat banget. Kemudian dari segi pairnya pun lengkap, mulai dari pair forex mayor ataupun minor ya, itu pilihannya banyak banget. Kemudian contoh di Nasdaq, oil, gold, crypto pun bisa di-trade dengan menggunakan jenis akun sen ini ya. Kemudian dari segi fundamentalnya nggak terlalu banyak yang perlu diupdate, tetapi untuk nanti malam itu data-data yang berhubungan dengan inflasi dari Amerika akan dirilis. Cuman sih ini agak sedikit mix. Diperkirakan sih dari data yang sebelumnya tidak jauh-jauh ya untuk angkanya. Jadi ya waspada aja. Cuman sih kalau misalkan yang nanti malam itu rilis adalah di atas daripada data yang sebelumnya, terutama adalah dari year on year-nya, misalkan di atas dari 3%, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar akan semakin menguat kembali. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada 2,9, tentunya ini akan nekan indeks dolar, kemungkinan akan terkoreksi sedikit lebih dalam dari segi time frame jangka pendeknya ya. Kemudian testimoni dari Powell yang kemarin, intinya sih dia mempertahankan suku bunga ya. Jadi tidak terburu-buru, apakah akan memangkas suku bunga itu masih belum ada kejelasan. Jadi lebih condong ke mempertahankan suku bunga mungkin dari jangka panjang ya. Cuman itu nanti juga terkait dengan data-data yang ngedukung dari segi ekonominya yang akan dirilis, terutama untuk nanti malam ini kemungkinan akan dilihatin. Selanjutnya masuk ke indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar sendiri itu terkoreksi sedikit ke bawah level area zona minor yang ada di sini antara 107.92 sampai dengan 108. Ini potensi koreksi di video yang kemarin yang dibahasin ya. Cuman kalau misalkan hari ini kehilangan level area blok merah yang ada di sini dan bergerak ke bawah, next target untuk koreksi jangka pendek adalah di antara 107.72 sampai dengan 107.28. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, gambaran saya masih belum jauh-jauh, kemungkinan dia akan balik ke 108.26 terlebih dahulu sampai dengan nanti menjelang indeks harga konsumen dirilis ya. Tetapi kalau misalkan surprise positif dari indeks harga konsumennya, indeks dolar sendiri berpotensi kemungkinan akan bergerak di atasnya 108.58 sebagai pivot weekly. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold yang kemarin sesuai yang diantisipasi ya. Kalaupun harga ini terkoreksi ke bawah, zona pantaunya yang berada di antara 2886 sampai dengan 2885 ya, kurang lebih juga tidak jauh-jauh di antara dua level area tersebut. Maksimumnya adalah di 2867. Kemudian untuk gold sendiri setelah dari 2886 ya, ada kenaikan kembali, tetapi dia juga ketahan di level area minor. Untuk saat ini blok orange yang ada di sini ini adalah sebagai level kunci, didapat dari pecahan level area SRP history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly ya. Ini kalau misalkan saya pecah, ada harga 2901, 2905 dan 2910. Ini zona tengah atau sebagai minornya di antara batas atas history hack minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly. Dikarenakan untuk gold kenaikannya dari 2886 ini kan ketahan di zona tengah atau sebagai minornya. Jadi untuk kunci next time-nya, gold akan lanjut ke atas kalau misalkan minimal H4 mampu tutup di atasnya 2910, baru ada potensi arah atas. Posisi harga hati-hati, ada peluang kemungkinan dia akan menuju ke bawah kembali, membuat konfirmasi apakah mampu minimal H4-nya tutup di bawahnya antara 2886 ataupun 2885 atau tidaknya. Kalau misalkan mampu, secara otomatis berpeluang besar dia terkoreksi sedikit lebih dalam. Next targetnya adalah di 2867. Tetapi kalau misalkan untuk sentuhan ketiga kalinya nanti, kalau misalkan gold turun ke bawah tidak mampu H4-nya tutup di bawah level area tersebut, waspadai potensi sideways sampai dengan nanti malam menjelang indeks harga konsumen rilis yang akan menjadi ring area potensial. Kalau misalkan sideways adalah 2910 maksimum batas atasnya,
batas bawah di kisaran level area 2885, tidak jauh-jauh di level area tersebut. Cuman kalau kita lihatin dari pola pembentukan lebih lanjut, saat ini gold ada kecenderungan dia kemungkinan akan terkoreksi sedikit lebih dalam, atau yang akan menjadi next targetnya 2867 terlebih dahulu ya. Mampu atau tidaknya ya kita lihat dulu nanti. Tetapi kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara maksimum 2924 sampai dengan 2948, karena level tersebut adalah level area minor punyanya monthly dan bertumbuh juga dengan resisten weekly yang berada di 2925 ya, pembulatan. Jadi ringnya pun kalaupun ada kenaikan kelihatannya kecil, tapi ini besar banget, so ya waspada aja. Kalau misalkan untuk gold saat ini ya, harga ini sudah mendekati level area support yang berada di 2885, jadi ya waspadai aja. Di sini bukan tempat ideal untuk cari ancang-ancang setup buy ya, selama belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Jadi waspadai 2867 ini yang akan menjadi antisipasi next targetnya kalau misalkan kehilangan level area 2885. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin antisipasi kemarin kalaupun ada kenaikan ya kurang lebih juga pas harganya dia gagal, tidak mampu bergerak di atasnya 98.400-an dan lebih memilih ke dorong ke bawah pas di zona tengah atau sebagai pivotnya. Di sini terbentuk zona supply baru. Untuk saat ini harga sudah mampu keluar di bawahnya batas pivot 95.600-an. Ada peluang kemungkinan ke 93.300-an, tetapi ada level area minor yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan turun lebih lanjut, kurang lebihnya adalah zona yang saya blok merah di sini sebagai level area minor antara harganya 94.200 sampai dengan 94.800. Kalaupun dia turun ke bawah, kehilangan level area blok merah yang ada di sini, baru ada potensi support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan mampu menahan pergerakan, hati-hati, kenaikannya pun mungkin ringnya terbatas, tidak jauh-jauh, sementara 97 ribuan lah kurang lebih ya. Jadi ada kecenderungan mungkin arah bawah yang akan menjadi next target sementara sebelum Bitcoin ini naik lebih tinggi lagi. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini kedorong ke atas dan sudah mampu keluar di zona yang saya blok abu-abu di sini. Cuman bertahan atau tidaknya nanti kita akan cek ataupun liatin untuk hari ini ya. Yang sebagai kunci terdekatnya adalah di 1.2438. Kalau misalkan berhasil bergerak di atas level area tersebut, ada peluang menuju resisten pertama weekly yang berada di 1.2500, tetapi waspadai zona tengah atau sebagai level area minornya yang akan menjadi targetnya kurang lebihnya di kisaran 1.2462 sampai dengan 1.2477. Tetapi kalau misalkan kenaikannya ini ternyata terbatas dan tidak mampu break di blok merah, waspadai bisa aja ini nanti pullback ataupun kembali ke bawah ya. Jadi zona tengah di sini blok abu-abu sebenarnya ini adalah zona gambling ya. Jadi waspadai kalau misalkan entry posisi di antara 3 level area yang ada di sini, karena ini punyanya weekly ya, zona tengah weekly. Kemudian yang akan menjadi next targetnya kalaupun dia ada kenaikan, yang akan menjadi zona pantau 1.2462 sampai dengan 1.2477, maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh di 1.2500. Tetapi kalaupun ada penurunan, antisipasinya sudah tidak lagi di 2 level area yang ada di sini. Ini sudah tidak terpakai untuk sementara waktu, tetapi langsung batas bawah pivot yang berada di 1.2362. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya juga mirip dengan GBP. Harga ini sudah mampu bergerak keluar di atasnya blok abu-abu. Cuman ini sih level area minornya kalau saya lihatin sudah diambil, cuman belum ada konfirmasi aja. Jadi kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, yang akan menjadi next targetnya memang ada peluang resisten pertama weekly 1.0403. Tetapi yang perlu dihati-hati adalah level area minornya, karena di kirinya kalau saya tarik juga ada zona supply 1.0373 sampai dengan 1.0385 ini adalah sebagai level area minornya. Dan harga ketika bergerak menyentuh level area tersebut, ini ada reaksi, waspadai kalaupun ada kenaikan. Untuk Euro USD ringnya terbatas. Target pertama 1.0373 sampai dengan 1.0385, maksimum tidak jauh-jauh di 1.0403 sebagai resisten pertama weekly. Tetapi kalaupun ada penurunan, kemungkinan dia akan kembali ke batas bawah pivot yang berada di 1.0296. Kemudian untuk AUD USD,
Pergerakan untuk AUD/USD status saat ini juga pelan-pelan ngerambat ke atas, di atasnya 0.6300 sebagai Physical Price Level. Cuman untuk AUD/USD ini, kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, kurang lebihnya antara history high di minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly, level area minor itu jatuhnya di 0.6328 sampai dengan 0.6346. Jadi ini yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan AUD/USD lanjut ke atas, kurang lebih blok merah. Tetapi kalau misalkan dia turun, waspadai kembali sementara waktu 0.6266 terlebih dahulu, baru ada potensi arah pivot. Tetapi kalau misalkan penurunannya masih ke reject, ketahan di 0.6266, waspadai ada potensi arah atas ya, atau bisa aja ini pelan-pelan ngerambat ke atas dulu, kemudian ada potensi penurunan kembali juga bisa terjadi. Jadi waspadai zona blok merah bagian atas. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD statusnya masih flat, harga ini juga masih belum mampu keluar di zona yang saya blok orange. Jadi ini kurang enak sebenarnya kalau misalkan di trade ya. Cuman sih kalau misalkan dia kedorong ke bawah, kehilangan level area blok orange sebagai story low minggu yang sebelumnya 1.42700, pembulatan zona merah di sini adalah yang akan menjadi next targetnya 1.4205 sampai dengan 1.4183. USD CAD bisa dikatakan dia akan tren ke atas setelah membuat konfirmasi minimal H4-nya tutup di atasnya 1.4356. Selama level area tersebut belum dibreak ke atas, waspadai. Satu adalah sideways, yang kedua adalah bisa aja dia ayunan ke bawah dulu sebelum naik kembali. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss status saat ini juga masih flat, cuman sih ini ngerambat ke atas. Penurunannya masih belum mampu kembali di bawahnya 0.9122 ya, atau sebagai zona blok abu-abu. Next targetnya untuk USD Swiss kalaupun lanjut ke atas, resisten pertama weekly 0.9163, kemudian history high di minggu yang sebelumnya 0.9195 atau 0.9200 sebagai Physical Price levelnya. Cuman sih kalaupun ada penurunan, gambaran saya masih belum jauh-jauh di zona tengah atau sebagai pivot, terkecuali indeks harga konsumen yang akan dirilis nanti malam. Kalau misalkan negatif, dia akan langsung drop ke bawah secara signifikan. Tetapi kalau misalkan positif, kemungkinan level area 2 yang ada di sini ini yang akan menjadi next targetnya. Jadi untuk planning saya sudah nggak ada, karena untuk status saya ini sudah on track. Jadi untuk kalau misalkan rekan-rekan mau cari ancang-ancang baik buy ataupun sell, usahakan cek di level-level area yang ada di sini, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini sudah mencapai targetnya. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy. TP pertamanya kurang lebih kalau nggak salah kemarin aku lupa di batas bawah pivot atau di pivot ini yang sebagai TP pertama ya. Untuk TP keduanya sih 154, dan harga saat ini sudah berada di atasnya pivot weekly 153.400 ya. Jadi ini TP pertama sudah kena. Cuman kalau mau stop loss dimajukan nggak masalah, setidaknya stop loss harus berada di bawahnya 152.500 ini kalau misalkan mau majukan stop loss keluar sebagian posisi. Tetapi memang masih ada peluang untuk USD Yen saat ini itu bergerak ke atas. Peluangnya adalah di resisten pertama, untuk saat ini belum terkonfirmasi, terkecuali kalau misalkan minimal dari H4 sudah mampu body candle-nya ada yang tutup di atas level area tersebut, baru ada potensi resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai, sentuhan pertama biasanya akan ada pentalan. Next target koreksi jangka pendek kurang lebihnya 152.77 sebelum lanjut ke atas. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetaplah disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.